Pertanyaan nomor 6, bagaimana cara memasuki dunia industri voiceover? Apakah lewat casting atau bagaimana? Pakai lewat cara apapun bisa. Kalian bisa sign up Fiverr dari sekarang, terus kalian bisa mulai pitching project, menawarkan jasa kalian dengan harga yang sangat murah, yang penting dapat portofolio. Lalu kemudian kalian bisa gunakan YouTube, channel YouTube, kalian build channel YouTube kalian dengan subscriber sebanyak-banyaknya. Lalu kalian bisa tag klien-klien, atau bisa lihat LinkedIn juga, itu bagus banget. LinkedIn-nya itu di Indonesia sekarang lagi growth banget setahun terakhir ini. Jadi LinkedIn kalian bisa langsung tahu agensinya siapa, bosnya agensinya siapa, kalian bisa message itu atau kreatif director dan segala macam. Jadi menurutku zaman sekarang bisa lewat apapun, jadi nggak harus lewat casting offline. Lewat casting online itu sangat bagus. Kalian bisa gunakan sosial media sebanyak-banyaknya untuk promosi, toh itu gratis. Jadi kalau itu gratis, kenapa nggak dimaksimalin? Saya nomor 7, Assalamualaikum Kak Lintang. Halo, waalaikumsalam. Saya Ega Nugraha dari Cirebon, Jawa Barat. Halo Cirebon, mau bertanya, banyak ya voiceover hebat yang memiliki karakter suara dan logat masing-masing untuk memerankan karakter maupun mendubbing karakter. Menurut Kak Lintang, voiceover aktris yang bagus itu seperti apa? Kalau menurutku adalah dia yang punya karakternya sendiri. Kemudian ngomongin tentang karakter suara dan logat, itu justru harus dipertahankan kalau menurutku, bukan dihilangkan. Tapi kalian harus melatih kapan kalian menggunakan logat itu dan kapan tidak menggunakan logat itu. Jadi kami di Indo Voiceover punya banyak teman-teman talent native yang mana misalnya sama-sama USA, sama-sama Amerika State, ada talent yang di Wisconsin dia punya logat yang berbeda dengan talent yang di Brooklyn. Talent yang di yang di California pun juga punya logat yang berbeda. Jadi menurutku sih aksen itu bisa jadi poin plus dan bisa jadi poin minus tergantung gimana kita mengolahnya. Seperti itu. Pertanyaan nomor 8, ini bagus banget. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan VO talent Indonesia dibanding VO talent asing? Lalu apakah VO talent Indonesia bisa bersaing di pasar global? Oke, jawabannya apakah bisa bersaing? Jelas sangat bisa bersaing. Itu adalah tujuan kita, kenapa kita bikin komunitas. Kita pengen supaya ekosistemnya jauh lebih bagus dan bisa saling menambah skill set masing-masing. Lalu kemudian menjadi kelebihan dan kekurangannya adalah, kelebihannya VO talent asing adalah mereka punya skill set yang jauh lebih lengkap daripada kebanyakan VO talent yang ada di Indonesia. Mereka pertama punya fasilitas recording sendiri di rumah, sehingga mereka mostly available 247, baik secara untuk rekaman atau editing atau revisi. Lalu mereka punya skill audio editing yang sangat bagus, standar audio editing yang sangat bagus. Lalu mereka juga punya skill set tambahan yang sangat bagus adalah localization, translate, dan pemahaman naskah secara lokal yang sangat bagus. Itu kenapa kami di Indo Voiceover seringkali membagi artikel atau membagi video berupa tips-tips audio editing atau knowledge mengenai audio editing atau audio recording, karena kita pengen semua talent di Indonesia itu sebenarnya punya studio rekaman sendiri di rumah dan mereka bisa pitch kapan saja. Pertanyaan nomor 9 ini juga bagus banget. Bagaimana cara mengukur standar harga dari kemampuan kita di dalam dunia voiceover? Oke, berkaitan dengan rate card. Pertama yang harus kalian pahami adalah variabel cara menghitung rate card. Oke, apakah kalian punya studio sendiri atau harus sewa? Kalau punya studio sendiri, berapa investasi yang kalian lakukan untuk mewujudkan studio sendiri? Itu nanti akan keluar harga per shift-nya berapa. Lalu untuk sewa studio, harga per shift-nya berapa? Apakah kalian sudah include-kan itu dengan harga jual voiceover kalian atau belum? Lalu kemudian durasi naskah, jelas itu akan jadi salah satu variabel untuk menentukan harga. Lalu kemudian license of usage atau media placementnya dari suara kita itu akan dipasang di mana sih? Akan dipasang di TV, harganya akan berbeda dengan dipasang di misalnya di website pribadi. Lalu kemudian harga untuk event offline itu juga akan berbeda dengan harga untuk channel YouTube. Jadi kalau untuk rate card fixnya sebenarnya di Indonesia tidak ada. Walaupun di Malaysia dan di Amerika itu ada asosiasi profesinya yang bisa memberikan standarisasi berapa sih sebenarnya rate card yang disarankan. Namun dari variabel-variabel yang sudah saya sebutkan tadi itu bisa jadi patokan berapa sih cost-nya atau berapa harga ongkos produksinya sebuah voice over, sehingga kalian bisa menentukan rate yang pas. Pertanyaan nomor 10, seberapa penting bagi seorang voice talent untuk memiliki berapa jenis suara?
seperti challenge yang diberikan di grup kemarin. Oke, dan sejauh mana kemampuan ini nanti akan diperlukan? Oke, sebenarnya challenge kemarin itu sebenarnya cuma buat latihan. Jadi masing-masing suara seperti saya sudah sebutkan di beberapa pertanyaan sebelumnya akan punya field yang sendiri-sendiri, akan punya field market yang sendiri-sendiri. Jadi yang punya bakat di voice acting ya dia akan sangat strong di situ. Tapi orang yang punya gifted, punya suara deep voice gitu ya dia akan sangat kuat di comedy profile atau di audiobook misalnya. Tapi untuk melatih semua skill tidak ada salahnya untuk mencoba mengikuti challenge-challenge yang akan diberikan di grup voiceover. Karena itu akan melatih teman-teman supaya bisa punya skill yang jauh lebar. Kalau itu nanti ditanyakan apakah ini nanti akan diperlukan, who knows, nggak ada yang tahu. Siapa tahu tiba-tiba besok Anda akan dapat email dari Amerika atau dari Inggris gitu yang menawarkan bahwa oke, kamu suaranya bagus tapi kamu harus memerankan suara kambing misalnya atau suara jerapah gitu untuk film layar lebar di Hollywood. Nggak ada yang akan tahu.